Nih, ini kan, maaf ya, ini kan pengok nih. Ini juga kali ini, Bang. Pengok nggak? Pengok bekas tendangan. Belakang itu. Kondisi mobil Ustadz Solmed terlihat rusak di beberapa bagian. Hal ini terjadi setelah Ustadz diamuk massa yang disebut kecewa lantaran sang dai datang ke lokasi setelah acara pengajian Isra Mi'raj di kawasan Pasuruan Serang, Banten bubar pada tanggal 29 April lalu. Masyarakat yang telah hadir sejak sore hari dikabarkan kecewa karena penceramah kondang ini baru hadir tengah malam setelah acara usai dilangsungkan. Lantas, apa penjelasan sang ustadz tentang keterlambatannya yang berbuntut amukan massa? Saya dapat undangan di daerah Serang Timur, di mana informasi awal lokasinya adalah keluar Serang Timur 10 menit sampai lokasi acara. Sampailah saya di Serang Timur 21.45. Secara hitungan 10 menit lagi nyampe, nggak nyampe jam 10 kita udah nyampe lokasi dong. Ternyata di situ ada perubahan, salah tempat keluar, bukan di situ, pindah, takut macet katanya. Kemana? Cilegon Timur. Waduh, Serang Timur ke Cilegon Timur udah lumayan tuh jaraknya. Keluar Cilegon Timur, saya tanya berapa menit? Cuman 3 km, paling sekitar 10 menit. Ya khair, ayo jalan menuju keluar tol Cilegon, ketemu dengan panitia di sana. Kita telepon, di mana? Masih terus. Ya khair, kita terusin lagi terus. Udah sejam kok nggak nyampe, 1,5 jam nggak nyampe. Sampai akhirnya kami sampai kurang lebih jam 12-an. Turun saya dari masjid. Turun dari masjid nih, mau pulang. Di depan udah ada orang nunggu tuh. Bawa tangan begede begini. Solmed. Wah, begitu dia. Dia lipat tangan. Belum. Hadiah siap. Begitu. Aikadek siap. Begitu. Keluarlah dari sudut mana-mana orang bawa senjata. Balok, kayu, besi, batu. Alhamdulillah ini jamaah yang tadi kumpul di masjid, mereka menjadi buat saya tameng hidup ya. Ya, kami melihat bahwa ini adalah bukan murni suatu peristiwa biasa, tetapi adalah suatu makar kejahatan yang sengaja diciptakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin menghabisi atau mungkin ingin membunuh Ustadz Solmed di tengah jalan dengan cara diciptakanlah kondisi suasana seolah-olah Ustadz Solmed datang terlambat. Geger berita Ustadz Solmed diamuk jamaahnya membuat sang istri berurai air mata. Ustadz Solmed yang semula sempat menutupi peristiwa ini dari istri tercinta akhirnya berbicara ketika kabar ini terlanjur mengemuka. Hampir setiap waktu Ustadz perjalanannya dakwah dan kadang-kadang ditemenin atau nggak ditemenin aku, tapi aku tahu banget tiap kali perjalanan dakwah ini Berat memangnya. Ini bukan perjalanan biasa, kita ini harus menuju satu tempat yang kadang tempatnya juga jauh. Kita nih kadang perjalanan dalam mobil tuh bisa sampai 5-6 jam, dan itu bukan perjalanan rata kayak di Jakarta. Keroyok, aku aduh ya Allah, kenapa sih gitu ini pengajian, ini acara majlis taklim, kalau sampai ada yang mengeroyok, sampai ada yang berbuat brutal, ya Allah, tolong pikirin bahwa Ustadz yang mau ceramah ini udah ninggalin anak istrinya. Ustadz Solmed menduga kejadian ini memang sengaja diciptakan untuk menghabisi dirinya. Apalagi ketika kejadian Ustadz Solmed nyaris babak belur jika tidak diselamatkan sejumlah jamaah. Lalu bagaimana pula dengan kabar yang menyebut Solmed telah menerima uang sebesar 25 juta rupiah sebagai bayaran untuk kehadirannya mengisi acara tersebut? Ya, dalam press release ini saya justru menantang siapapun yang merasa mengeluarkan uang 25 juta untuk saya tantang, tunjukkan buktinya, mari kita jebloskan rame-rame ke penjara. Jangan-jangan ada orang yang nilep tuh duit kalau emang benar, atau ini sebuah isu yang dimainkan untuk menghabisi karakter saya.
Saya yang diserang soal tarif nggak pakai tarif, sementara banyak orang yang akhirnya merasa aman pasang tarif. Cukup udah isu tarif kepada saya, jangan difitnah terus yang beginian, isu lama nih. Beranjak dari kegeraman Ustadz Somad atas kejadian di Serang, Banten, inilah pengakuan Mike Lewis yang sebelumnya sempat meradang dituding menghamili mantan kekasihnya Catherine yang merupakan model cantik asal Amerika. Sebelumnya, Catherine sempat memposting foto hamil besar di sosial media dan mengaku janinnya adalah darah daging dari mantan suami Tamara Bleszynsky tersebut. Lalu benarkah Mike sudah berbicara dan membuat kesepakatan dengan model asal Amerika itu? Benarkah anak yang dikandung Catherine adalah darah daging Mike Lewis? Namun mengapa Mike seakan masih enggan berbicara banyak tentang hal ini? Tentang isu ini aku belum siap untuk jelasin semuanya. Tapi biar kalian tahu, kita udah ngomong sendiri sih, jadi nggak ada marahnya, nggak ada itu lagi. So ya seperti aku bilang sebelumnya, aku harap kita bisa selesaikan ini dengan damai, tapi belum saat aku jelasin ke media dan teman-temannya juga. Nanti aku jelasin. Tapi untuk jelasin ya janji aku akan, tapi belum saatnya.